Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang ramai, penuh dengan rumah, sekolah, masjid, sawah, dan pabrik, tiba-tiba perlahan menghilang dari permukaan bumi? Bukan karena gempa bumi, bukan karena tsunami, bukan pula karena letusan gunung berapi, melainkan karena semburan lumpur panas yang keluar tanpa henti dari perut bumi. Semburan itu tidak berlangsung selama beberapa hari, tidak juga beberapa bulan, melainkan bertahun-tahun. Bahkan hingga hari ini, hampir 2 dekade sejak pertama kali muncul, lumpur tersebut masih terus keluar, meski dengan debit yang jauh lebih kecil dibandingkan masa awal. Bencana ini dikenal sebagai lumpur lapindo, salah satu peristiwa yang paling mengubah wajah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tragedi ini menenggelamkan belasan desa, memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka, menghancurkan mata pencaharian, dan memunculkan perdebatan panjang mengenai penyebab serta tanggung jawabnya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita kembali ke awal tahun 2006. Sebelum tragedi itu terjadi, Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat di Jawa Timur. Letaknya sangat strategis, berada di antara kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan. Jalur ini menjadi salah satu urat nadi transportasi dan perdagangan di Pulau Jawa. Di Kecamatan Porong, kehidupan berjalan seperti biasa. Hamparan sawah membentang luas. Petani memulai aktivitas sejak pagi. Pabrik-pabrik beroperasi dan menyerap ribuan tenaga kerja. Anak-anak pergi ke sekolah, sementara pedagang membuka toko dan pasar tradisional mulai ramai. Desa-desa seperti Renokenonggo, Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan beberapa desa lainnya telah menjadi tempat tinggal masyarakat selama beberapa generasi. Rumah-rumah berdiri rapat, masjid menjadi pusat kegiatan warga, sekolah dipenuhi suara tawa anak-anak. Tidak ada tanda-tanda bahwa kawasan ini akan berubah menjadi lautan lumpur. Namun jauh di bawah permukaan tanah, lapisan batuan dan sedimen menyimpan tekanan yang sangat besar. Daerah Sidoarjo memang berada di kawasan geologi yang kompleks, dengan lapisan endapan yang terbentuk selama jutaan tahun. Kondisi inilah yang membuat wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi. Pada awal tahun 2000-an, kebutuhan energi Indonesia terus meningkat. Pemerintah bersama berbagai perusahaan migas berupaya mencari cadangan minyak dan gas baru untuk memenuhi kebutuhan nasional. Wilayah Sidoarjo termasuk salah satu daerah yang dinilai memiliki potensi tersebut. Berdasarkan survei geologi dan seismik yang dilakukan sebelumnya, terdapat indikasi adanya cadangan gas pada kedalaman beberapa ribu meter di bawah permukaan tanah. Karena itulah dilakukan pengeboran eksplorasi di sebuah lokasi yang dikenal sebagai Sumur Banjar Panji 1 atau sering disingkat BJP1. Tujuan pengeboran ini adalah untuk mengetahui apakah benar terdapat cadangan gas yang layak dikembangkan secara komersial. Pada tahap awal, proyek ini dipandang sebagai kegiatan eksplorasi yang lazim dilakukan di industri migas. Tidak banyak warga yang menganggapnya sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Bagi masyarakat sekitar, rig pengeboran hanyalah pemandangan baru yang diharapkan dapat membawa peluang ekonomi. Tak ada yang membayangkan bahwa lokasi itu akan menjadi titik awal salah satu bencana paling besar dalam sejarah Indonesia modern. Pengeboran sumur Banjar Panji 1 dimulai beberapa bulan sebelum semburan terjadi. Pekerjaan dilakukan menggunakan menara bor yang menjulang tinggi. Siang dan malam, para pekerja bergantian mengoperasikan peralatan untuk menembus lapisan batuan yang berada ribuan meter di bawah tanah. Dalam kegiatan pengeboran migas, setiap tahap harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tekanan dari bawah permukaan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pengendalian sumur menjadi aspek yang sangat penting. Saat mata bor semakin dalam, para teknisi terus memantau tekanan, suhu, serta karakteristik batuan yang ditembus. Di bawah permukaan bumi terdapat berbagai lapisan tanah, pasir, lempung, dan batuan yang masing-masing memiliki tekanan berbeda. Jika tekanan dari dalam sumur tidak dikendalikan dengan baik, fluida dari bawah tanah dapat mengalir ke atas secara tidak terkendali. Dalam industri migas, kondisi seperti ini dikenal sebagai kick, dan bila gagal dikendalikan dapat berkembang menjadi blowout atau semburan liar. Namun pada saat itu, tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa situasi yang jauh lebih besar sedang mengintai.
Pada tanggal 27 Mei tahun 2006, 2 hari sebelum semburan lumpur muncul, Pulau Jawa diguncang oleh gempa bumi berkekuatan sekitar 6,3 magnitudo yang berpusat di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gempa tersebut menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan yang sangat luas. Getarannya juga dirasakan hingga sebagian wilayah Jawa Timur, termasuk Sidoarjo, meskipun dengan intensitas yang lebih lemah. Di kemudian hari, muncul perdebatan mengenai apakah gempa tersebut memiliki hubungan dengan semburan lumpur yang terjadi 2 hari setelahnya. Sebagian peneliti berpendapat ada kemungkinan pengaruh geologi dari gempa, sementara banyak kajian lain menyimpulkan bahwa faktor utama berkaitan dengan kondisi pengeboran di sumur Banjar Panji 1. Perdebatan itu akan berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu aspek paling kontroversial dalam tragedi ini. Namun pada saat itu, warga Porong belum mengetahui bahwa mereka sedang berada di ambang sebuah bencana besar. Malam berlalu seperti biasa. Orang-orang tidur dengan tenang. Tak seorang pun menyangka bahwa ketika matahari terbit pada 29 Mei tahun 2006, kehidupan mereka akan berubah untuk selamanya. Tanggal 29 Mei tahun 2006. Hari itu diawali seperti pagi-pagi sebelumnya. Di Kecamatan Porong, sebagian warga sudah bangun sejak subuh. Para petani bersiap menuju sawah, pedagang membuka kios, anak-anak bersiap berangkat ke sekolah. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi awal dari sebuah tragedi besar. Namun, jauh di bawah permukaan bumi, tekanan terus meningkat. Sekitar pukul 5 WIB, warga yang berada di sekitar lokasi pengeboran mulai mendengar suara gemuruh dari arah sumur Banjar Panji 1. Tak lama kemudian, dari sebuah titik yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi pengeboran, muncul semburan air bercampur lumpur dan gas. Awalnya semburan itu tidak terlalu besar. Sebagian pekerja mengira hal tersebut hanyalah gangguan teknis yang masih bisa dikendalikan. Namun, dalam hitungan menit, semburan semakin tinggi. Lumpur panas mulai keluar dengan deras. Tekanannya begitu kuat hingga material dari dalam bumi terlontar ke permukaan. Warna lumpurnya abu-abu kecoklatan. Asap tipis terlihat keluar bersama uap panas. Bau gas mulai tercium di udara. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi segera menjauh. Suasana berubah menjadi panik. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa jam setelah semburan pertama muncul, tim di lapangan berusaha mengendalikan situasi. Mereka berharap semburan akan melemah dengan sendirinya. Namun harapan itu tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya, tekanan dari bawah tanah justru semakin besar. Lumpur terus menyembur tanpa jeda. Setiap menit, volume lumpur yang keluar bertambah banyak. Dalam waktu singkat, genangan lumpur mulai mengalir ke area sekitar. Lahan kosong berubah menjadi kubangan. Parit tidak lagi mampu menampung aliran lumpur. Semakin lama, lumpur semakin mendekati permukiman warga. Masyarakat mulai khawatir. Sebagian memilih mengungsi ke rumah kerabat. Sebagian lainnya masih bertahan karena percaya keadaan akan segera normal. Namun, mereka salah. Yang terjadi justru sebaliknya. Tim di lapangan segera melakukan berbagai langkah darurat. Tanggul sementara dibuat menggunakan tanah dan alat berat agar lumpur tidak langsung menyebar ke permukiman. Pompa disiapkan. Peralatan pengeboran diperiksa. Para ahli dari berbagai bidang mulai berdatangan. Mereka mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dalam industri migas, situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Tidak ada yang bisa memastikan berapa lama semburan akan berlangsung. Hari pertama berlalu, hari kedua datang, namun semburan sama sekali tidak berkurang. Justru semakin banyak titik di sekitar lokasi yang dipenuhi lumpur. Ketika lumpur mulai memasuki halaman rumah, warga akhirnya menyadari bahwa mereka harus pergi. Suasana berubah menjadi penuh kepanikan. Orang tua menggendong anak-anak mereka, sebagian membawa tas berisi pakaian. Ada yang hanya sempat menyelamatkan dokumen penting, seperti KTP, ijazah, dan sertifikat tanah. Banyak pula yang tidak sempat membawa apapun. Mereka hanya berdiri memandangi rumah yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Beberapa warga masih berharap bisa kembali beberapa hari kemudian. Mereka mengunci pintu rumah sebelum pergi. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa pintu itu mungkin tidak akan pernah dibuka lagi. Sedikit demi sedikit, lumpur mulai menutupi jalan desa. Halaman rumah menghilang, pagar tertutup. Lantai rumah mulai terendam. Semakin hari, permukaan lumpur semakin tinggi.
Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Lumpur terus keluar siang dan malam, tidak peduli hujan ataupun panas. Volume lumpur yang sangat besar membuat tanggul-tanggul darurat kewalahan. Beberapa bagian jebol. Lumpur mengalir ke permukiman dengan cepat. Desa Renokenonggo menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Rumah-rumah perlahan hilang dari pandangan. Atap yang sebelumnya terlihat jelas, kini hanya tampak sebagian. Tak lama kemudian, atap itu pun ikut tenggelam. Masjid yang dahulu menjadi pusat kegiatan masyarakat berubah menjadi bangunan yang perlahan terkubur. Sekolah-sekolah tidak lagi digunakan. Suara anak-anak yang biasanya memenuhi halaman kini berganti dengan deru alat berat. Sawah yang dahulu menghasilkan padi berubah menjadi hamparan lumpur panas. Pohon-pohon mati, hewan ternak banyak yang tidak dapat diselamatkan. Kehidupan masyarakat berubah hanya dalam hitungan minggu. Semakin luasnya area yang terendam membuat media dari seluruh Indonesia mulai berdatangan. Stasiun televisi menyiarkan gambar semburan lumpur hampir setiap hari. Masyarakat Indonesia terkejut melihat rumah-rumah yang perlahan menghilang. Pemerintah pusat kemudian mengirim tim untuk menangani keadaan darurat. Para ahli geologi, insinyur peminyakan, dan berbagai lembaga terkait mulai melakukan penelitian. Pertanyaan besar pun muncul. Apa sebenarnya penyebab semburan ini? Apakah masih mungkin dihentikan? Dan yang paling penting, siapa yang akan bertanggung jawab atas ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal? Saat itulah tragedi lumpur Lapindo tidak lagi menjadi persoalan sebuah desa di Sidoarjo. Peristiwa ini berubah menjadi isu nasional yang mendapat perhatian luas, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, tantangan terbesar baru saja dimulai, karena lumpur yang terus menyembur itu akan menenggelamkan lebih banyak desa, memutus jalan tol, mengganggu jalur kereta api, serta memicu perdebatan panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Hari berganti minggu, minggu berganti minggu, namun satu hal tidak berubah. Lumpur panas masih terus menyembur dari dalam bumi. Tidak ada yang tahu kapan semburan itu akan berhenti. Setiap hari, volume lumpur yang keluar sangat besar. Material bercampur air dan gas terus mengalir, memenuhi area di sekitarnya. Tanggul-tanggul darurat yang dibangun harus terus ditinggikan agar lumpur tidak meluas ke kawasan lain. Bagi warga Porong, setiap pagi membawa kabar buruk. Permukaan lumpur semakin tinggi. Rumah-rumah yang kemarin masih terlihat, hari ini hanya menyisakan bagian atap. Beberapa hari kemudian, atap itu pun menghilang. Seolah-olah rumah-rumah tersebut tidak pernah ada. Desa demi desa mulai ditinggalkan. Di Renokenonggo, warga hanya bisa berdiri dari kejauhan, menyaksikan kampung mereka perlahan hilang. Masjid yang dulu menjadi tempat salat berjemaah, kini hanya menyisakan ujung kubah. Sekolah tempat anak-anak belajar tertutup lumpur. Jalan desa yang dahulu ramai, berubah menjadi hamparan lumpur tanpa ujung. Beberapa warga sempat kembali untuk mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun, waktu mereka sangat terbatas. Semakin lama mereka menunggu, semakin sulit memasuki kawasan tersebut. Banyak keluarga akhirnya harus menerima kenyataan bahwa rumah mereka tidak mungkin lagi dihuni. Bukan karena rusak, tetapi karena benar-benar terkubur. Ribuan warga kemudian dipindahkan ke berbagai lokasi pengungsian. Gedung olahraga, balai desa, sekolah, hingga tempat penampungan sementara dipenuhi keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Di sana mereka memulai kehidupan yang sama sekali baru. Anak-anak harus beradaptasi dengan sekolah baru, orang tua kehilangan pekerjaan, petani kehilangan sawah, pedagang kehilangan sawah, buruh pabrik kehilangan sumber penghasilan karena sejumlah kawasan industri ikut terdampak. Tidak sedikit keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan psikologis. Bagi banyak orang, kehilangan rumah bukan hanya kehilangan bangunan. Itu berarti kehilangan kenangan, lingkungan tempat tumbuh, dan ikatan dengan komunitas yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Dampak lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar. Karena lokasi bencana berada di jalur strategis, gangguan mulai meluas. Jalan tol Surabaya-Gempol sempat tidak dapat difungsikan pada sebagian ruas karena ancaman luapan lumpur. Jalur kereta api yang melintasi kawasan tersebut juga terdampak, sehingga diperlukan berbagai langkah pengamanan dan penyesuaian operasional. Aktivitas transportasi antara Surabaya dan wilayah selatan Jawa Timur menjadi terganggu. Pemerintah harus membangun dan menyesuaikan infrastruktur agar mobilitas masyarakat tetap berjalan. Selain itu, jaringan listrik, saluran air, dan fasilitas umum di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan atau harus dipindahkan.
Biaya penanganan terus bertambah dari waktu ke waktu. Sementara itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan semburan. Alat-alat berat bekerja hampir tanpa henti. Tanggul diperkuat dan ditinggikan secara berkala. Lumpur dialirkan melalui saluran menuju Sungai Porong untuk mengurangi tekanan di area terdampak. Sejumlah metode teknis juga sempat dicoba. Salah satunya adalah memasukkan rangkaian bola beton ke dalam sumur dengan harapan dapat membantu mengurangi aliran lumpur. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Semburan tetap berlangsung. Pada akhirnya, fokus penanganan bergeser dari upaya menghentikan semburan menjadi mengendalikan dampaknya agar tidak meluas ke kawasan lain. Semakin lama bencana berlangsung, semakin banyak pertanyaan muncul. Mengapa semburan ini bisa terjadi? Apakah ada faktor alam yang memicunya? Apakah kegiatan pengeboran memiliki peran? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat? Berbagai lembaga, akademisi, dan pakar mulai melakukan penelitian. Laporan demi laporan diterbitkan. Perdebatan berlangsung di ruang sidang, forum ilmiah, hingga media massa. Bagi warga yang kehilangan rumah, jawaban atas pertanyaan itu sangat penting. Namun, yang lebih mendesak bagi mereka adalah kepastian mengenai masa depan. Kapan mereka bisa mendapatkan tempat tinggal baru? Bagaimana nasib tanah mereka? Dan bagaimana proses ganti rugi akan dilakukan? Itulah sebabnya, selain menjadi persoalan geologi dan teknik, lumpur lapindo juga berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, hukum, dan kebijakan publik. Semakin luas wilayah yang tenggelam, semakin besar pula pertanyaan yang muncul. Apa sebenarnya penyebab lumpur lapindo? Pertanyaan ini tidak hanya menjadi bahan perbincangan di Indonesia. Para ahli geologi, insinyur perminyakan, peneliti dari berbagai universitas, hingga lembaga ilmiah internasional ikut mencoba mencari jawabannya. Namun, hingga kini, penyebab semburan tetap menjadi salah satu bagian paling kontroversial dari tragedi ini. Sejak awal, terdapat dua pandangan utama mengenai penyebab semburan. Teori pertama dipicu oleh aktivitas pengeboran. Pandangan pertama menyatakan bahwa semburan berkaitan dengan proses pengeboran di sumur Banjar Panji 1. Menurut sejumlah ahli, ketika pengeboran mencapai lapisan batuan tertentu, tekanan fluida dari bawah tanah diduga tidak dapat dikendalikan dengan sempurna. Tekanan tersebut kemudian mencari jalan keluar melalui rekahan di bawah permukaan, hingga akhirnya muncul sebagai semburan lumpur panas. Berbagai kajian yang mendukung pandangan ini menyebutkan bahwa karakteristik semburan, lokasi kemunculan, dan waktu terjadinya dinilai lebih konsisten dengan mekanisme yang dipicu oleh aktivitas pengeboran. Teori kedua, dipicu oleh gempa Yogyakarta. Pandangan kedua menyatakan bahwa gempa bumi berkekuatan sekitar 6,3 magnitudo yang mengguncang Yogyakarta pada 27 Mei tahun 2006 dapat memengaruhi kondisi geologi di bawah permukaan hingga memicu keluarnya lumpur. Pendukung teori ini berpendapat bahwa gempa mungkin mengubah tekanan di dalam lapisan batuan dan membuka jalur bagi fluida untuk naik ke permukaan. Namun, banyak peneliti lain berpendapat bahwa kekuatan getaran gempa di wilayah Porong relatif lebih kecil dan tidak cukup untuk menjelaskan munculnya semburan sebesar itu. Seiring berjalannya waktu, berbagai penelitian dipublikasikan oleh para ahli dari Indonesia maupun luar negeri. Sebagian besar kajian ilmiah yang banyak dirujuk menyimpulkan bahwa aktivitas pengeboran merupakan faktor yang paling mungkin memicu semburan. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya kontribusi faktor geologi, termasuk pengaruh gempa, meskipun pandangan ini tidak menjadi kesimpulan utama dalam banyak publikasi. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa persoalan geologi di bawah permukaan bumi sangat kompleks. Karena itu, pembahasan mengenai penyebab lumpur lapindo masih menjadi bahan diskusi di kalangan ilmuwan hingga kini. Di tengah bencana yang terus berlangsung, pemerintah membentuk berbagai tim untuk menangani keadaan darurat. Fokus utama saat itu adalah menyelamatkan warga, membangun tanggul, menjaga agar lumpur tidak meluas, serta memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat dipenuhi. Selain penanganan teknis, pemerintah juga harus menghadapi persoalan sosial yang semakin besar. Puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal, ribuan bangunan telah rusak atau tertutup lumpur. Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut menurun drastis. Karena itu,
Diperlukan kebijakan mengenai relokasi, bantuan, dan mekanisme ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Salah satu persoalan paling berat setelah bencana adalah proses ganti rugi. Bagi warga, rumah bukan sekadar bangunan. Di sanalah mereka membesarkan anak-anak. Di sanalah mereka menyimpan kenangan hidup selama bertahun-tahun. Proses pembayaran ganti rugi berlangsung dalam beberapa tahap dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Sebagian warga menerima pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, sebagian lainnya menghadapi berbagai kendala, seperti persoalan administrasi, status kepemilikan tanah, atau lamanya proses penyelesaian. Kondisi ini memunculkan demonstrasi, dialog, hingga berbagai upaya hukum dari sejumlah pihak yang merasa hak mereka belum terpenuhi. Bagi banyak keluarga, masa penantian itu menjadi salah satu bagian paling berat setelah kehilangan tempat tinggal. Meski lumpur menenggelamkan bangunan secara fisik, dampaknya jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Anak-anak harus berpindah sekolah. Hubungan antar warga yang telah terjalin selama puluhan tahun terpecah karena relokasi. Sebagian pelaku usaha kehilangan pelanggan. Sebagian pekerja harus mencari pekerjaan baru di kota lain. Bahkan, hingga bertahun-tahun setelah bencana, banyak keluarga masih berusaha membangun kembali kehidupan mereka. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa dampak sebuah bencana tidak hanya diukur dari luas wilayah yang terdampak, tetapi juga dari perubahan besar yang dialami manusia yang hidup di dalamnya. Hingga bertahun-tahun setelah semburan pertama, perdebatan mengenai penyebab lumpur lapindo masih menjadi bagian dari sejarah peristiwa ini. Namun, di luar perbedaan pandangan tersebut, satu hal tidak berubah. Ribuan warga telah kehilangan rumah, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka tumbuh. Hampir 2 dekade telah berlalu sejak pagi kelam tanggal 29 Mei tahun 2006. Waktu terus berjalan. Anak-anak yang dulu mengungsi kini telah tumbuh dewasa. Sebagian bahkan telah berkeluarga. Namun bagi banyak korban, kenangan tentang kampung halaman yang hilang masih terasa seperti baru terjadi kemarin. Karena di balik tanggul-tanggul raksasa yang kini mengelilingi kawasan Porong, jejak tragedi itu masih ada. Dan di bawah hamparan lumpur yang luas, terkubur ribuan kisah kehidupan yang tidak akan pernah kembali. Jika seseorang mengunjungi kawasan lumpur lapindo hari ini, pemandangan yang terlihat sangat berbeda dibandingkan sebelum tahun 2006. Di tempat yang dahulu dipenuhi rumah, sekolah, sawah, dan jalan desa, kini terbentang area lumpur yang sangat luas. Tanggul-tanggul besar berdiri mengelilingi kawasan tersebut. Fungsinya sederhana, namun sangat penting, menahan agar lumpur tidak meluas ke wilayah lain. Dari kejauhan, area tersebut terlihat seperti danau raksasa berwarna kecoklatan. Sulit membayangkan bahwa di bawahnya pernah berdiri kehidupan yang begitu ramai. Ada rumah, ada masjid, ada sekolah, ada warung, ada lapangan tempat anak-anak bermain. Kini semuanya terkubur jauh di bawah lapisan lumpur. Meskipun debitnya telah jauh menurun dibandingkan masa awal bencana, semburan lumpur belum benar-benar berhenti. Para ahli terus memantau aktivitas di kawasan tersebut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tanggul tetap aman dan risiko terhadap masyarakat sekitar dapat diminimalkan. Fenomena ini menjadikan lumpur lapindo sebagai salah satu semburan lumpur terpanjang yang pernah terjadi di dunia modern. Banyak peneliti dari dalam dan luar negeri datang untuk mempelajari fenomena tersebut. Mereka ingin memahami bagaimana tekanan bawah tanah dapat menghasilkan semburan yang berlangsung begitu lama. Hasil penelitian ini kemudian menjadi bahan pembelajaran penting dalam bidang geologi dan teknik perminyakan. Namun, bagi para korban, lumpur lapindo bukanlah sekadar objek penelitian, bukan pula sekadar peristiwa yang tercatat dalam buku sejarah. Bagi mereka, ini adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dilupakan. Banyak warga masih mengingat dengan jelas hari ketika mereka meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya. Mereka masih mengingat suara alat berat, masih mengingat bau lumpur, masih mengingat saat melihat atap rumah perlahan menghilang. Sebagian korban berhasil memulai hidup baru. Mereka membangun rumah di tempat lain, membuka usaha baru, menyekolahkan anak-anak mereka, namun kenangan tentang kampung halaman yang tenggelam tetap tersimpan dalam ingatan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diganti dengan uang. Kenangan masa kecil, persahabatan, lingkungan tempat tumbuh, dan rasa memiliki terhadap sebuah kampung halaman.
Tragedi lumpur Lapindo memberikan banyak pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dengan standar keselamatan yang tinggi. Kedua, pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul dari berbagai aktivitas industri. Ketiga, pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak ketika sebuah bencana terjadi. Karena ketika bencana datang, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat biasa. Mereka yang kehilangan rumah, dan mereka yang harus memulai kehidupan dari nol. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur, tetapi juga soal kemanusiaan, tentang bagaimana negara, perusahaan, dan masyarakat bekerja sama untuk membantu mereka yang kehilangan segalanya. Dalam sejarah Indonesia modern, lumpur Lapindo menempati posisi yang sangat unik. Ia bukan gempa bumi, bukan tsunami, bukan letusan gunung berapi, namun dampaknya sangat besar. Belasan desa terdampak, puluhan ribu orang harus meninggalkan rumah mereka, infrastruktur penting mengalami gangguan, kerugian ekonomi mencapai angka yang sangat besar. Karena itulah, ketika orang berbicara tentang bencana besar di Indonesia pada abad ke-21, nama lumpur Lapindo hampir selalu disebut, bukan hanya karena skala kerusakannya, tetapi juga karena perdebatan, pelajaran, dan dampak jangka panjang yang ditinggalkannya. Bayangkan sejenak, di bawah hamparan lumpur yang kini terlihat tenang itu, pernah ada kehidupan. Ada suara azan dari masjid, ada tawa anak-anak yang bermain di jalan desa, ada petani yang bekerja di sawah, ada keluarga yang berkumpul di teras rumah setiap sore. Semua itu kini tinggal kenangan. Lumpur Lapindo bukan hanya cerita tentang semburan dari dalam bumi. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang kehilangan, tentang perjuangan untuk bangkit, dan tentang bagaimana sebuah bencana dapat mengubah ribuan kehidupan dalam sekejap. Hampir 20 tahun telah berlalu, namun luka yang ditinggalkan tragedi ini masih menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Sejarah yang mengingatkan kita bahwa di balik setiap bencana, selalu ada pelajaran yang harus dipahami agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Saya harap kalian mendapatkan wawasan baru dari kisah ini. Jika kalian menyukai konten sejarah, tragedi, dan peristiwa penting seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah menarik lainnya yang akan kita bahas bersama. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.